Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Baharudin Krisnaval Ramadan dengan NIM 230-256. Saya dari kelas 5B Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa atau sedikit materi tentang konsep pendidikan anak dalam pengembangan akhlak perspektif Hamka. Itulah materi saya yang pertama akan saya paparkan. Yang pertama itu ada konsep pendidikan anak. Konsep pendidikan anak. Adapun pengertian konsep pendidikan anak menurut para ahli adalah yang pertama itu ada para ahli yang mengatakan konsep adalah sejumlah ciri yang berkaitan dengan suatu objek, di mana konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengkelompokkan objek-objek tertentu yang mempunyai ciri yang sama. Nah, jadi setiap objek tersebut apabila memiliki ciri yang sama maka akan disatukan. Itu yang pertama. Dan menurut para ahli yang selanjutnya, yakni menurut Tan, tentang pengertian konsep. Di sini dijelaskan konsep adalah unsur pokok di dalam suatu penelitian. Kalau masalah dan terangka teorinya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai hal yang terjadi pokok perhatian dan suatu kelompok yang sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu. Nah, itu menurut Tan tentang teori. Itu yang kedua. Dan adapun yang ketiga itu menurut Umar. Sedangkan menurut Umar konsep adalah sejumlah teori yang berkaitan dengan suatu objek. Konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan objek-objek tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Itu penjelasan dari 3 konsep menurut para ahli. Dan adapun pembahasan selanjutnya, yakni saya akan membahas tentang pengertian pendidikan. Apa sih makna dari pendidikan? Nah, di sini dijelaskan makna pendidikan dapat ditinjau dari 2 segi. Jadi yang namanya pendidikan maknanya itu ada 2, ya. Yang pertama dari sudut pandang masyarakat. Itu yang pertama. Dan yang kedua dari segi pandangan individu. Jadi ada 2 nih makna pendidikan yang dapat ditinjau, yakni dari sudut pandang lingkungan masyarakat dan dari segi pandang individual, ya. Dari segi pandang masyarakat itu berarti pewarisan kebudayaan dan generasi tua kepada generasi muda agar hidup masyarakat tetap berkelanjutan, atau dengan kata lain masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi ke generasi agar identitas masyarakat tersebut tetap terpelihara. Nah, dilihat dari kacamata individu, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi. Ada lagi pandangan ketiga tentang pendidikan, yaitu yang sekaligus memandang dari segi masyarakat dan dari segi individual. Nah, itu kan ada 2 makna, dan ini ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pendidikan, yakni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pendidikan berarti proses pengubah sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia
melalui upaya mengajar dan pelatihan. Adapun dalam pengertian pendidikan secara umum, menurut Zuiral dan Wahid Sayuti, pendidikan diartikan sebagai proses bimbingan, pengajaran, dan pelatihan dalam rangka pencapaian kedewasaan. Nah, itu pengertian pendidikan yang pertama itu ada dua, dari sudut pandang masyarakat dan sudut pandang individual. Dan yang ketiga tadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan adapun menurut beberapa para tokoh, berikut ini merupakan definisi-definisi pendidikan menurut beberapa tokoh pendidik, yakni tokohnya tersebut adalah Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro ini mendefinisikan pendidikan itu sebagai berikut, yakni daya upaya untuk mewujudkan pertumbuhannya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tumbuh anak dalam taman siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian itu agar supaya tidak dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Nah, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan bagian dari proses untuk mencapai suatu tujuan. Suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pendidik pada hakikatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbaik dalam pribadi manusia yang diinginkan. Tujuan-tujuan diperintahkannya oleh tujuan-tujuan akhir yang pada esensinya ditentukan oleh masyarakat dan dirumuskan secara singkat dan padat, seperti kematangan dan integritas atau kesempurnaan pribadi dan terbentuknya kepribadian muslim. Hal ini merupakan cita-cita pedagosis atau dunia cita-cita yang ditemukan sepanjang sejarah hampir di semua negara. Itu tujuan pendidikan. Adapun menurut para ahli juga nih tentang tujuan pendidikan. Menurut Hasan Langgulung, tujuan pendidikan menurut Islam adalah sama dengan tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu memikul amanah Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara terperincinya menjadi yang pertama atau yang paling awal, membina generasi muda agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhkan segala larangannya, atau biasa disebut katakan yang hak itu hak dan katakan yang batil itu batil. Dan yang kedua, mendidik generasi muda agar dapat hidup bersosialisasi dengan masyarakat dengan mengakui adanya prinsip kerjasama, persaudaraan, serta persamaan. Nah, ini tadi yang pertama hablum minallah, dan yang kedua ini hablum minan nas dalam Islam. Yang ketiga, mendidik generasi muda agar dapat menggunakan akal pikirannya dengan cermat dan produktif. Itu yang ketiga. Dan adapun yang keempat, membentuk pribadi yang terbuka dan bergaul dengan orang lain serta menghindari sikap menyendiri dan menonjolkan dirinya. Dan adapun yang terakhir, mendidik generasi muda agar dapat menggunakan pemikiran ilmiah. Nah, itu 5. Ada 5 ya menurut Islam yang ada dalam Islam gitu. Dan adapun selanjutnya, yakni saya akan membahas tentang pengertian akhlak. Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlaqo yukhliqo, ikhlaqon. Jamaknya khuluqon. Jamaknya khuluqon. Yang berarti perangai, adat kebiasaan, budi pekerti, tingkah laku atau tabiat.
perbedaan yang baik dan agama. Menurut pengertian sehari-hari umumnya, akhlak itu disamakan dengan budi pekerti, kesusilaan, sopan santun. Akhlak merupakan gambaran sifat batin manusia. Akhlak merupakan gambaran bentuk lahir manusia, seperti raut wajah dan bodi. Akhlak atau khuluq adalah suatu yang tercipta atau terbentuk melalui sebuah proses. Karena sudah terbentuk, akhlak disebut juga dengan kebiasaan. Kebiasaan adalah tindakan yang tidak lagi banyak memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Kebiasaan adalah, dan akhlak juga disebut dengan kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang muncul dengan mudah. Dalam bahasa Yunani, pengertian ini dipakai kata ethikos atau ethos, artinya adab kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Ethnikos kemudian berubah menjadi etika. Akhlak adalah suatu istilah agama yang dipakai untuk menilai perbuatan manusia apakah itu baik atau buruk. Sedangkan ilmu akhlak adalah suatu ilmu pengetahuan agama Islam yang berguna untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada manusia sebagaimana cara berbuat kebaikan dan menghindarkan keburukan. Nah, sedangkan pembagian akhlak menurut objeknya atau kepada siapa akhlak itu ditunjukkan yaitu ada 5. Akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak terhadap Rasul, yang ketiga akhlak terhadap diri sendiri, yang keempat akhlak terhadap sesama manusia, yang kelima akhlak terhadap lingkungan. Adapun selanjutnya yakni sumber akhlak. Sumber akhlak adalah ajaran yang dibawa oleh para nabi sejak awal hingga masa sebelum lahirnya agama Islam. Selalu menjaga tabiat kemanusiaan agar tidak mengalami penurunan yang berakibat menyamai martabat kebinatangan. Kedudukan akhlak dalam Islam sangatlah penting karena akhlak merupakan buah dari tauhid yang tertanam dalam jiwa manusia. Untuk menjadi manusia yang baik dan berbudi luhur, Hamka sebagai sumber akhlak sebagai berikut, yakni yang pertama akhlak Al-Quran dan As-Sunnah, itu sumber dari akhlak. Dan yang kedua tauhid, dan yang ketiga itu akal. Nah, itulah poin-poin yang ada dalam skripsi yang sudah saya review. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Unzur man qala, unzur ma qala, walatanzur man qala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ilaika ma salama summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.